Ya, oke. Mari kita sama-sama awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa ya. Buat yang Muslim, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Buat yang non-Muslim menyesuaikan ya, baca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Oh, Layung udah masuk nih. Oke, silahkan dimulai, Pia. Siapa yang awal? Yang lain tolong menyimak dari presentasi temannya, nanti boleh merespon hal-hal yang masukan mungkin atau kritikan dari apa yang disampaikan oleh teman-temannya. Kita akan mendiskusikan hasil presentasi temannya. Tapi sebelumnya Ibu persilakan dulu kelompok Via untuk menyampaikan hasil analisis dari hikayat yang sudah dipilih. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang hikayat Bayan Budiman dari kelompok 3. Di kelompok saya itu ada Deva Rilen, ada Karenina, ada Aulia Ibrahim atau Abi, ada Khairunisa, ada Restu, Layung, Rezi, sama saya sendiri. Definisi dari hikayat adalah sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah yang bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Hikayat Bayan Budiman. Sebermula ada saudagar di negeri Ajam. Khojan Mubarok namanya. Terlalu amat kaya. Akan tetapi ia tiada beranak. Tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudagar Mubarak pun beranaklah. Istrinya seorang anak laki-laki yang diberi nama Khojan Maimun. Setelah umurnya Khojan Maimun 5 tahun, maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru sehingga sampai umur Khojan Maimun 15 tahun. Ia dipinangkan dengan anak saudagar yang kaya. Amat elok parasnya, namanya Bibi Zainab. Hatta beberapa lamanya Khojan Maimun beristri itu, ia membeli seekor burung bayan jantan. Maka beberapa di antara itu ia juga membeli seekor tiung betina. Lalu dibawanya ke rumah dan ditaruhnya hampir selangkaran bayan juga. Pada suatu hari, Khojan Maimun tertarik akan perniagaan di laut. Lalu minta izinlah dia kepada istrinya. Sebelum dia pergi, berpesanlah dia pada istrinya itu. Jika ada barang suatu pekerjaan, mufakatlah dengan 2 ekor unggas itu. Hubaya jangan tiada, karena fitnah di dunia amat besar lagi tajam daripada senjata. Hatta beberapa lama ditinggal suaminya. Ada anak raja Ajam berkuda, lalu melihatnya rupa Bibi Zainab yang terlalu elok. Berkencanlah mereka untuk bertemu melalui seorang perempuan tua. Maka pada suatu malam, pamitlah Bibi Zainab kepada burung tiung itu, hendak menemui anak raja itu. Maka bernasihatlah ditentang perbuatannya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka marahlah istri Khojan Maimun dan disentakkannya tiung itu di sangkarnya dan dihempaskannya sampai mati. Lalu Bibi Zainab pun pergi mendapatkan Bayan yang sedang berpura-pura tidur. Maka Bayan pun berpura-pura terkejut dan mendengar kehendak hati Bibi Zainab pergi mendapatkan anak raja. Maka Bayan pun berpikir bila ia menjawab seperti tiung maka juga akan binasa. Setelah ia sudah berpikir demikian itu, maka ujarnya, "Aduhai Siti yang baik paras, pergilah dengan segeranya mendapatkan anak raja itu. Apapun hamba ini, haraplah Tuhan, jikalau jahat sekalipun pekerjaan Tuhan, insya Allah di atas kepala hambalah menanggungnya. Baiklah Tuhan, sekarang pergi. Sekarang sudah dinanti anak raja itu. Apatah dicari oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan. Adapun akan hamba Tuhan ini adalah seperti hikayat seekor unggas bayan yang dicabut bulunya oleh tuannya, seorang istri saudagar.
Maka berkeinginanlah istri Khojan Maimun untuk mendengarkan cerita tersebut. Maka Bayan pun berceritalah kepada Bibi Zainab dengan maksud agar ia dapat memperlalaikan perempuan itu. Hatta setiap malam, Bibi Zainab yang selalu ingin mendapatkan anak raja itu dan setiap berpamitan dengan Bayan, maka diberilah ia cerita-cerita hingga sampai 24 kisah dan 24 malam. Burung tersebut bercerita hingga akhirnya lah Bibi Zainab pun insaf terhadap perbuatannya dan menunggu suaminya Khojan Maimun pulang dari rantauannya. Burung Bayan tidak melarang, malah dia menyuruh Bibi Zainab meneruskan rancangannya itu. Tetapi dia berjaya menarik perhatian serta melalaikan Bibi Zainab dengan cerita-ceritanya. Bibi Zainab terpaksa menangguhnya dari satu malam ke suatu malam pertemuannya dengan putra raja. Begitulah seterusnya sehingga Khojan Maimun pulang dari pelayarannya. Bayan yang bijak bukan saja dapat menyelamatkan nyawanya, tetapi juga dapat menyekat istri tuannya daripada menjadi istri yang curang. Dia juga dapat menjaga nama baik tuannya serta menyelamatkan rumah tangga tuannya. Antara cerita Bayan itu ialah mengenai seekor Bayan yang mempunyai 3 ekor anak yang masih kecil. Ibu Bayan itu menasihatkan anak-anaknya supaya jangan berkawan dengan anak cerpelai yang tinggal berhampiran. Ibu Bayan telah bercerita kepada anak-anaknya tentang seekor anak kera yang bersahabat dengan seorang anak saudagar. Pada suatu hari, mereka berselisih paham. Anak saudagar mendapat luka di tangannya. Luka tersebut tidak sembuh, melainkan diobati dengan hati kera. Maka saudagar itu pun menangkap dan membunuh anak kera itu untuk mengobati anaknya. Halo. Gimana nih? Deva sudah selesai? Oh ya, Sudah yang tadi, Bu? hikayat Bayan Budiman adalah hikayat Melayu yang menyandur kisah sebingkai dari India, Sukasapatati. Hikayat ini bercerita tentang seorang burung bayan yang mencoba mencegah seorang perempuan muda yang hendak menyeleweng dengan cara mengisahkan cerita-cerita menarik. Amanat yang dapat diambil dari hikayat ini adalah berpikir sebelum bertindak, 2. Setia dalam menjalin hubungan, 3. Mendengarkan nasihat yang diberikan kepada kita. Karena itu akan memberikan petunjuk kepada kita agar menjadi manusia yang lebih baik. Tokoh dan sifat hikayat. Khojan Maimun. Sifatnya sangat mempercayai istri dan Tuhan. Bibi Zainab mempunyai sifat yang mudah tergiur, dan ada tokoh saudagar kaya raya juga. Ciri-ciri hikayat. Adapun ciri-cirinya yaitu 1. Menggunakan bahasa Melayu lama, 2. Pralogis, cerita yang sulit diterima akal, 3. Istana sentris atau pusat cerita berada di lingkungan istana, 4. Anonim atau klase yang tidak jelas pengarangnya, 5. Statis bersifat baku dan tetap. 6. Menggunakan kata arkais atau kata yang tak lazim seperti sebermuda, hatta, dan syahdan. Ciri kebahasan pada hikayat Bayan Budiman adalah gaya bahasa atau majas dan penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan urutan kejadian. Ayu, gimana? Halo, Ayu. Oh iya, Ibu, maaf. Gaya bahasa. Yang pertama ada alerogi, ialah majas yang menggambarkan sesuatu dengan kiasan. Yang kedua ada retoris, ialah majas yang mengandung pertanyaan tetapi jawabannya telah terdapat pada pertanyaan tersebut.
Yang ketiga, ada hiperbola, ialah majas yang melebih-lebihkan sesuatu kenyataan. Giliran Restu ya? Dahulu kala saudagar di negara Ajam yang bernama Hujan Mubarok. Lalu setelah beliau berdoa kepada Tuhan, lalu saudagar Mubarok pun mempunyai seorang anak laki-laki dari istrinya yang diberi nama Hujan Maimun. Setelah Hujan Maimun berusia 5 tahun, ayahnya menyerahkan kepada guru-guru. Sekian dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya izin tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu ditutup, Via, biar di Oh. ya. Nah, ini slide-nya. Oke, Ibu berikan kesempatan dulu untuk teman-teman yang lain responnya. Adakah pertanyaan dari informasi analisis yang sudah disampaikan oleh teman-temannya tadi dari kelompok 3 ya? Ada respon? Tidak ada. Coba Ibu minta dibuka dari awal, Via. Ya, pertama Ibu ucapkan terima kasih untuk kelompok Via yang sudah menyampaikan hasil analisisnya. Pertama, Ibu mengapresiasi tampilan slide-nya menarik ya, sehingga dalam presentasi ini akan membantu audiens gitu ya untuk mau menyimak gitu ya, mau menyimak penampilan karena media yang ditampilkannya menarik. Itu satu. Kemudian next yang berikutnya, Via. Ini adalah judul hikayatnya itu apa tadi? Bayan Budiman ya, yang dari buku yang ke-13 kan ya, Bayan Budiman ya. Nah, hanya masukan yang ingin Ibu berikan untuk kelompoknya Via dan kawan-kawan atau kelompok 3 ini, pertama sebaiknya sih disampaikan ceritanya itu versi kalian, maksudnya yang kalian pahami dari cerita ini itu kronologisnya seperti apa gitu ya. Waktu itu kan kalau tidak salah di kelas ini sudah menyimak secara bergantian nggak ya? Yang waktu itu menyimak cerpen dengan hikayat. Di kelas ini pernah kan? Nah, maksud Ibu tadi sampaikan aja cukup adik simbanya atau 5W1H-nya. Jadi ceritanya tentang apa, kronologi singkat. Misalnya cerita Bayan Budiman ini adalah cerita yang mengisahkan bla 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 gitu. Tadi sempat disampaikan oleh Abi sih sebetulnya, tapi terlalu singkat. Nah, harusnya tokoh-tokoh yang adanya siapa saja, bla 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 gitu ya. Nah, jadi agar kalian terlihat menguasai, tidak hanya membaca slide presentasi. Ingat, presentasi itu bukan hanya membaca, tapi menyampaikan informasi atau menyampaikan hasil analisis kalian. Analisisnya tentunya kalian menyampaikan dulu sinopsisnya kan. Menyampaikan sinopsis itu bukan membaca dari awal sampai akhir, tapi menyampaikan ringkasannya aja gitu. Jadi tidak terlalu panjang. Kalau membaca dari awal sampai akhir, nanti audiensnya juga boring. Audiensnya juga bosan gitu mendengarnya ya. Ini Ibu sampaikan trik-trik dalam presentasi. Karena kalian juga harus bisa terampil dalam menyampaikan informasi. Media yang digunakan itu untuk membantu. Medianya sudah bagus. Ini betul PowerPoint gitu ya. Slide berikutnya, Via. Ibu ingin lihat yang mulai berikutnya. Berikutnya lagi. Berikutnya lagi. Nah, ini kan tadi ada pembahasan ya, kemudian ada amanat, dan yang lain-lain. Ini adalah unsur intrinsiknya. Nah, disampaikan oleh kalian. Berikutnya saya akan menyampaikan unsur-unsur intrinsik, mulai dari tema yang diangkatnya, kemudian tokoh-tokoh yang terlibat gitu. Jadi tidak hanya asal langsung membaca apa yang ada di sini,
Nah, slide ini adalah media untuk membantu kalian untuk bisa menyampaikan poin-poin penting yang akan kalian sampaikan. Nah, ketika kalian menyampaikan poin-poin ini, jangan hanya poin-poin yang ada di sini, tapi kalian tambahkan penjelasannya. Gitu. Itu yang namanya presentasi. Belajar ya. Sekarang baru tahap awal kalian presentasi, walaupun di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah minta kalian untuk menyampaikan presentasi, tapi nggak apa-apa. Namanya kita sedang berproses. Artinya kalian harus memperbaiki terus, karena presentasi ini tidak hanya berlaku di pelajaran bahasa Indonesia ya. Justru kemampuan kalian mempresentasikan sebuah informasi kepada audiens atau kepada orang lain yang menyimak atau ketika dalam pembelajaran gitu ya, sehingga guru juga bisa menilai, oh iya kalian bisa menyampaikan presentasinya dengan baik. Nah, makanya di bahasa Indonesia ini Ibu akan mengasah kemampuan presentasi kalian. Jadi tadi tidak salah, kalian sedang berproses, kalian Ibu minta bisa memperbaiki untuk presentasi berikutnya ya. Bisa memperbaiki untuk penyampaian presentasinya, tidak hanya membaca apa yang ada dalam slide, tapi kalian tambahkan informasi-informasi penjelasannya gitu. Bisa dipahami nggak nih maksud Ibu? Bukan hanya untuk kelompok 3, tapi untuk semuanya ya. Karena kemarin juga ketika kalian kelompok lain presentasi juga masih sama ya, masih terpaku pada slide yang ditampilkan. Jadi cuma baca saja. Bahkan ketika minggu lalu itu kalian baca di HP ya. Nah, semuanya tunduk aja baca ke HP. Nanti kalau tiba-tiba kalian angkat kepalanya, wah audiens sudah kabur. Karena kan audiens tidak mau melihat penampilan yang cuma baca aja gitu. Audiens tidak merasa dihargai. Nah, karena dalam komunikasi itu harus ada komunikasi yang nonverbal. Verbal itu berarti yang disampaikan. Nonverbal itu dengan kalian melihat pandangannya, melihat audiens. Kemudian kalian juga ada kontak mata gitu. Itu adalah cara-cara menyampaikan informasi di depan umum. Kalian harus berlatih karena di pembelajaran saja banyak ya, tidak hanya di pelajaran bahasa Indonesia ya, pelajaran fisika, mungkin pelajaran ekonomi dan yang lainnya pasti ada presentasi dan kalian harus memperbaiki presentasi kalian jadi lebih baik lagi. Tapi secara konten, secara isi materi sudah baik ya, sudah bagus. Ini amanatnya lengkap, kemudian penokohannya lengkap. Berikutnya, Via, Ibu ingin lihat slide berikutnya lagi. Berikutnya lagi, nah, ciri-cirinya sudah ada, unsur kebahasaannya. Nah, unsur kebahasaannya ini lebih bagus lagi kalau alegori yang dimaksud di sini kalian temukan di mana? Apa bukti teksnya? Misalnya yang masuk alegori itu mana contohnya? Yang masuk retoris itu contohnya mana? Nah, ini belum Ibu temukan. Kalau yang konjungsi mah berikutnya ada ya. Yang berikutnya konjungsi. Nah, ini tadi juga ketika kalian menyampaikan jangan langsung dahulu kala apa. Nah, ini adalah contoh konjungsi yang terdapat dalam teks. Nah, gitu ya. Jadi disampaikan ini tuh menjelaskan tentang apa sehingga audiens bisa paham. Gitu. Ya, di sini konjungsi itu adalah kata hubung. Kata hubung yang kami temukan dalam teks itu kata hubung dahulu kala. Dahulu kala ini kutipan teksnya. Dahulu kala saudagar bla 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 gitu. Lalu konjungsi berikutnya adalah konjungsi lalu. Nah, di sini di teksnya ada bla 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 lalu saudagar seperti itu. Bisa dipahami penjelasan dari Ibu atau masukan dari Ibu? Bisa. Makasih, Bu. Oke. Berikutnya sampai akhir. Coba, Via. Nah, oke ya. Jadi terakhir tadi kalian sudah bisa atau semuanya ya kelompok lain. Oke, boleh ditutup slide-nya, Via. Terima kasih. Biar Ibu bisa lihat teman-teman yang lainnya. Ya, oke. Dari tadi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 3 dan kalian semua di minggu lalu kan sudah menyampaikan. Nah, Ibu berharap poin
penting yang ingin Ibu sampaikan itu, kalian bisa memperbaiki kualitas presentasi kalian ya. Jadi tidak hanya membaca poin-poin materinya, tapi kalian justru poin-poin materi yang kalian tampilkan dalam slide atau dalam PowerPoint-nya itu adalah panduan untuk kalian bisa menjelaskan. Jadi ketika membuat PowerPoint sudah betul kalian. Tadi tidak usah panjang lebar, cukup poin-poin pentingnya, namanya juga PowerPoint. Tapi dari poin-poin penting itu kan tentu saja ada hal-hal yang harus dijelaskan. Nah, penjelasannya kalian jelaskan secara verbal atau secara lisan ya. Jadi presentasinya bisa lebih jelas. Nah, itu perbaikan untuk presentasi. Nah, berarti kalian semua sudah bisa menganalisis. Kira-kira ada pertanyaan tidak? Atau ada hal-hal yang belum kalian pahami tentang materi hikayat? Boleh Ibu berikan kalian kesempatan untuk memberikan pertanyaan seputar hikayat. Ada kendala atau sudah bisa dipahami semuanya? Ya, kalian off cam tidak apa-apa, tapi tolong berikan responnya. Kalau kalian sudah paham, berikan jempolnya. Paham? Tentu? Saya, Ibu. Oke, Hana, gimana Hana? Saya agak bingung sama gaya bahasanya. Gaya bahasa. Maksudnya gaya bahasa yang ada dalam hikayat. Spesifiknya apa? Gaya bahasa Seperti ada salah satu hikayat yang saya baca. Jadi dia tuh seorang putri tapi dipanggilnya tuan. Oh, maksudnya bukan gaya bahasa majas ya? Bukan majas ya? Bukan. Bukan. Maksudnya jadi dari bahasa yang digunakan dalam ceritanya gitu. Ya, Bu. Nah, mungkin maksudnya Tuan Putri mungkin yang dipanggilnya. Itu bukan? Kurang tahu. Semua cewek yang ada di hikayatnya dipanggilnya tuan gitu. Jadi saya bingung. Oh iya, Tuan itu karena biasanya mengacu pada laki-laki gitu ya maksud Hana ya? Iya, Bu. Nah, ya oke. Nah, mungkin itu kita perlu lihat konteksnya. Waktu itu Hana tuh tentang apa? Indra Bangsawan. Oh, Indra Bangsawan. Iya. Oke. Nah, itu bisa kita lihat. Itu kan ada juga ya teksnya ya di buku K13 ya? Ya, kalau tidak salah ya, Indra Bangsawan ada nggak di buku K13? Saya nyarinya di Google, Ibu. Oh, nyarinya di Google. Ya, oke. Kalau tidak salah, yang Ibu tahu ada juga di buku K13. Coba nanti dicek teksnya apakah sama atau tidak, gitu ya. Nah, bisa saja kan sumber dari Google itu belum tentu semuanya bagus ya kualitasnya ya. Nah, itu bisa dianalisis. Memang sebaiknya sebuah cerita itu kalian menampilkan sudut pandang ya, itu kan berkaitan dengan sudut pandang. Ketika nanti kalian mau menyampaikan sebuah cerita, sudut pandangnya harus konsisten. Ketika mau manggil seorang perempuan itu dengan kata putri ya, berarti manggilnya harus putri semuanya. Tapi ketika mau manggilnya menggunakan tuan putri, berarti harus tuan putri. Jangan sampai salah gitu. Karena memang persepsi kita ketika mau manggil perempuan pakai putri, nyonya gitu ya, atau nona, biasanya seperti itu kan gitu ya. Tapi kalau tuan itu biasanya mengacu pada laki-laki, kecuali ada tuan ratu gitu, mau tuan putri, itu baru bisa ya, seperti itu mungkin. Ada lagi Hana atau yang lain? Itu aja, Ibu. Oke. Nah, kalau memang sudah menganalisis tadinya sih, kalau kita PTM, Ibu tuh ingin kalian bisa menampilkan hikayat ini secara langsung. Nah, ada yang udah mulai buat atau belum ya? Kita langsung keburu off ya kemarin ya. Tidak apa-apa, itu mah tidak wajib sebetulnya. Karena kita akan lanjut ke materi berikutnya itu
bagian submateri dari atau kompetensi yang akan dilatihkan di materi hikayat ini adalah kalian bisa di halaman 73 ya. Kalau kalian buka buku paket yang cerdas-cerdas, ada di halaman 73. Di situ kalian akan diminta untuk menulis. Menulisnya bukan menulis hikayat, karena kita tahu kalau yang namanya hikayat itu kan cerita di masa lalu. Kalian mungkin akan menemui kesulitan untuk bisa membuat hikayat. Nah, dikonversi nih hikayatnya menjadi cerpen. Kita sudah baca cerpen waktu minggu lalu, waktu kalian bergiliran ya. Bergiliran ada yang membaca, kemudian ada yang menyimak, seperti itu. Untuk menulis cerpen berdasarkan nilai dari hikayat. Nah, kemarin itu kan kalian sudah menganalisis beberapa hikayat, masing-masing kelompok beda. Kalau kalian ingin baca lagi hikayat, Ibu berikan tugas kalian baca hikayat. Di sini ada linknya di halaman. Contoh-contoh hikayat yang lain ya, maksudnya ya. Ini ada linknya ya, ada tautannya untuk bisa baca contoh-contoh hikayat. Di halaman 80. Di halaman 80 ada contoh hikayat Aladin, hikayat Banjar, hikayat Panji Kuda Semirang, hikayat Sariman Budi, hikayat Negeri Johor. Nah, ini ada contoh-contoh hikayat yang lainnya. Bisa menambah pengetahuan kalian tentang hikayat. Di buku yang baru ada, di buku yang lama ada, di buku di link yang baru juga yang tadi kalian bisa cari lagi contoh hikayat. Untuk apa? Untuk menambah pengetahuan kalian tentang hikayat yang ada, karena kalian akan mengambil nilai-nilainya. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat untuk dijadikan bahan kalian untuk menulis sebuah cerpen. Nah, adapun teknis untuk menulis cerpennya, kita akan diskusikan di ini kan waktunya tinggal sedikit lagi ya untuk pertemuan di Zoom, biar kita tidak terlalu berlama-lama di Zoom. Kalian silahkan baca dan pelajari dulu halaman 73 ya, untuk mempelajari langkah-langkah untuk bisa menulis sebuah cerpen. Nah, kalian baca dulu halaman 73, 74 sampai 75. Nah, dari 75 ya, kalian akan belajar langkah-langkah untuk menulis cerpen. Nanti akan kita diskusikan. Nanti Ibu tambahkan di voice note untuk membimbing kalian bisa menulis cerpen. Cara yang paling mudah itu memang menulis cerpen itu kalian, ini tips dari Ibu. Kita buat mind map-nya. Mind map itu peta konsep. Kalian mulai tentukan tema dulu, tentukan unsur-unsur intrinsik aja gitu ya. Mulai dari tema, kemudian latar yang mau dibuat, kemudian sudut pandangnya mau seperti apa, latar waktu, latar tempat. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalian cari dulu. Kalau amanatnya, nilai-nilainya itu nanti bisa diambil dari cerita keseluruhan yang sebetulnya nilainya itu bisa kalian ambil inspirasinya dari hikayat yang sudah kalian baca. Jadi hikayat yang sudah kalian baca itu kalian ambil nilai-nilainya. Nilai-nilai itu kan berarti pesan moral ya. Nah, pernah disinggung di pertemuan sebelumnya bahwa poin penting kenapa kalian harus mempelajari hikayat ini adalah kalian mau mengambil pesan-pesan moralnya yang terkandung dalam hikayat. Nah, dalam hikayat ini kan syarat dengan pesan ya, cerita yang bagus itu punya pesan moral, punya amanat yang bisa diambil oleh pembaca. Makanya kalau kalian mau membuat cerpen yang bagus, kalian sudah punya pesannya dulu, gitu ya, punya nilainya dulu, itu yang akan dijadikan patokan. Adapun pengembangan cerpennya itu bisa kalian kembangkan ceritanya sesuai dengan keinginan kalian. Kan kemarin kita sudah membedakan apa bedanya cerpen dengan hikayat. Nah, jadi kalian akan lebih bebas gitu ya, cerpen itu kalian akan lebih bebas untuk mengekspresikan. Kalau hikayat itu kan ada patokan-patokan yang biasanya
digunakan oleh para penulis dulu ya, bukan penulis sih sebetulnya penceritanya gitu ya. Karena kan ini tradisinya lisan hikayat yang ada. Kalaupun dituliskan lagi, itu dari hasil tradisi lisan yang dituliskan. Kira-kira bisa dipahami nggak nih maksud Ibu? Jadi sekarang berikutnya, kemarin kalian sudah menyimak, kemudian sudah mempelajari unsur-unsur intrinsiknya, sudah mempelajari struktur kebahasaannya, dan kalian sudah menganalisis. Nah, di akhir kalian akan diminta untuk menulis. Tapi menulisnya bukan menulis hikayat, tapi menulis cerpen. Menulis cerpen dari inspirasinya atau idenya dari pesan moral atau nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat yang kalian baca. Kalau kalian masih kayaknya nggak ada yang bagus nih atau belum nyangkut, belum menarik menurut kalian, kalian bisa cari di halaman 80 contoh-contoh hikayat yang lain. Siapa tahu dari situ kalian dapat inspirasi. Bisa dipahami maksud Ibu? Nih, kita tinggal 1 menit lagi untuk pertemuan di Zoom. Kita akan lanjut di grup WA ya. Kira-kira bisa dipahami nih maksud Ibu? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Kalau bisa Ibu tutup dulu pertemuan di Zoom. Kita akan lanjut. Ini kan istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Kita akan lanjut di grup aja ya. Ibu tutup dulu. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir di Zoom ini. Ibu foto dulu ya. Kita ketemu lagi di Zoom, di grup. Ibu tutup dulu untuk pertemuan di Zoom ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Oke, sama-sama.